Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Diah Rahmadani dari Universitas Pakuan dengan dua teman saya. Izin untuk melakukan observasi penanganan limbah farmasi. Monggo silahkan, apa yang ingin diketahui mengenai limbah farmasi? Silahkan Mbak. Dalam pengelolaan limbah farmasi dan limbah infeksius, kegiatan pendataan dilakukan menggunakan Web Simple. Web Simple merupakan sistem pencatatan digital yang digunakan untuk mencatat jenis limbah, jumlah limbah berdasarkan hasil penimbangan, tanggal pengelolaan, serta unit atau ruangan penghasil limbah. Melalui Web Simple, seluruh data limbah dapat tersimpan secara terstruktur dan mudah dipantau. Sistem ini membantu petugas dalam memantau jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari, serta meningkatkan ketertiban administrasi dalam pengelolaan limbah. Data yang tercatat dalam Web Simple juga digunakan sebagai dasar pelaporan serta sebagai bukti administrasi ketika limbah farmasi dan limbah infeksius diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pemusnahan. Mbak. Izin bertanya, Ibu. Untuk di sini, jenis limbah farmasi apa saja yang dihasilkan di unit farmasi? Berarti kalau misalnya semua produk farmasi yang akan digunakan oleh pelayanan kesehatan itu akan menjadi limbah farmasi. Misalkan botol infus di farmasi itu pasti masih obat, masih farmasi ya, botol infus itu. Namun kalau sudah digunakan terhadap pasien, botol infus itu akan menjadi limbah farmasi, limbah B3. Baik, Ibu. Untuk limbah farmasi tersebut berasal dari kegiatan apa saja? Kegiatan pelayanan kesehatan, misalkan kayak tadi ya, saya udah jelaskan mengenai botol infus. Kemudian ada juga istilahnya jarum suntik. Itu kan sediaan dari farmasi. Apabila sudah dipakai oleh pelayanan untuk tindakan kesehatan, itu akan menjadi limbah. Misalnya Mbak datang ke rumah sakit, ke IGD, misalkan ada tindakan istilahnya suntik obat, kemudian jarum suntiknya itu akan menjadi limbah. Baik. Untuk limbah farmasi mana yang paling dominan dihasilkan di sini? Limbah farmasi mana yang paling dominan? Kayaknya semua limbah farmasi dominan deh. Jadi nanti ada jenis-jenis limbah farmasi istilahnya yang akan menghasilkan limbah seperti limbah infeksius tajam kayak jarum suntik, kemudian limbah botol infus, itu kemudian ada limbah-limbah istilahnya kasa ya, kasa, handspoon, itu produk-produk farmasi. Nah, kalau sudah terkontaminasi, itu akan menjadi limbah infeksius. Untuk pemilahan limbah farmasi, apakah limbah farmasi dipisahkan dari limbah medis dan non-medis lainnya? Kalau limbah farmasi, kalau misalnya sudah farmasi itu masuk ke pelayanan, itu akan menjadi limbah medis. Tapi kalau misalnya ada produk farmasi yang kadaluarsa, nah itu akan menjadi limbah B3 dan perlakuannya mungkin hampir sama, cuma untuk pengumpulannya berbeda. Bagaimana prosedur pemilahan limbah farmasi yang diterapkan di unit ini? Kalau untuk limbah farmasi yang sudah menjadi limbah infeksius, itu pemilahannya sudah di ruangan.
Kalau untuk farmasi yang kadaluarsa itu masih disimpan di farmasi, itu tergantung nanti harus penyusutan aset dulu baru nanti dilaporkan. Untuk limbah farmasi yang kadaluarsa itu akan perlakuannya khusus. Karena di peraturannya kalau limbah farmasi itu harus menghadiri pemusnahan limbah tersebut. Jadi kita janji itu perjanjian ya untuk pemusnahan limbah farmasi. Yang kadaluarsa ya, Mbak. Apakah tersedia wadah dan penandaan khusus untuk limbah farmasi? Kalau untuk limbah farmasi yang kadaluarsa itu ada penandaan khusus, dia menggunakan kantong plastik yang berwarna coklat. Jadi itu adanya di ruang farmasi. Dalam pengelolaan limbah medis, kantong warna coklat untuk limbah farmasi, warna ungu untuk limbah sitotoksik, dan warna kuning untuk limbah infeksius, guna mencegah pencampuran dan risiko. Di mana limbah farmasi disimpan sebelum dilakukan pemusnahan atau pengangkutan? Kalau misalnya sebelum pengangkutan itu berarti kalau limbah yang obat kadaluarsa itu ada di farmasi. Kalau limbah yang sudah farmasi yang sudah digunakan, sudah terkontaminasi, yang disebut limbah infeksius itu ada di ruangan-ruangan masing-masing, udah pemilahannya. Kemudian diangkut ke TPS LD3. Dari TPS LD3 baru nanti diangkut oleh pihak ketiga. Berapa lama limbah farmasi disimpan di tempat penyimpanan sementara? Kalau untuk limbah farmasi yang kadaluarsa itu bisa mencapai 365 hari. Kalau untuk limbah yang istilahnya infeksius itu 2 kali 24 jam harus diangkut. Jadi 2 hari sekali ya, Pak. Apakah fasilitas penyimpanan tersebut telah memenuhi ketentuan keamanan? Sudah. Untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah farmasi, bagaimana mekanisme pengangkutan limbah farmasi dari unit farmasi? Kalau misalnya dari unit farmasi berarti limbah yang kadaluarsa. Berarti farmasi menginformasikan terhadap kita bahwa ada limbah yang kadaluarsa. Setelah itu mungkin nanti kita melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang akan pemusnahan. Jadi kita kapan itu akan memusnahkan limbah farmasi tersebut, kemudian nanti limbah farmasi tersebut pemusnahan limbah farmasi tersebut disaksikan oleh tenaga apotekernya, farmasinya, oleh tenaga farmasinya. Metode apa yang digunakan dalam pemusnahan limbah farmasi? Kalau metodenya kita ke pihak ketiga itu masih menggunakan insinerator dengan tekanan. Apakah pemusnahan limbah farmasi dilakukan secara mandiri atau melalui pihak ketiga yang berizin? Pihak ketiga berizin. Apabila pemusnahan dilakukan melalui pihak ketiga, apa alasan pemilihan pemusnahan limbah farmasi di tempat terpisah tersebut? Misalnya keterbatasan fasilitas, pertimbangan keselamatan, atau ketentuan peraturan? Karena kita tidak punya teknologi untuk pembakaran limbah farmasi, teknologi untuk pemusnahan limbah farmasi. Untuk keselamatan dan risiko, apakah petugas farmasi menggunakan alat pelindung diri dalam menangani limbah? Menggunakan. Risiko apa yang dapat timbul apabila limbah farmasi tidak dikelola dengan baik? Pencemaran lingkungan. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut? Upaya untuk meminimalkan, kita mengelola limbah farmasi secara sesuai aturan. Untuk evaluasi dan kepatuhan peraturan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan limbah farmasi di unit ini? Tidak ada kendala. Baik. Apakah pengelolaan limbah farmasi di fasilitas ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Telah sesuai. Baik Ibu, mungkin itu saja cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.